Betapa banyak jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melihat ada saudara-saudara kita, tatkala mereka mendengar suara imam yang begitu mendayu-dayu memimpin salat tarawih, mereka hanya bisa meneteskan air mata. Mereka tidak sanggup untuk melaksanakan salat tarawih. Mereka tidak sanggup untuk berpuasa. Mereka juga tidak sanggup untuk tadarus Al-Quran. Kenapa? Allah cabut nikmat kesehatan dari mereka. Coba kita jalan-jalan ke rumah sakit Bapak Ibu, masuk ke ruangan ICU, lihat mereka yang di dalam. Mereka bernafas pun dibantu dengan oksigen. Mengedipkan mata mereka tidak mampu. Tenaga mereka dibantu oleh infus. Setiap hari obat-obat kimia silih berganti masuk ke dalam perut mereka. Begitu mereka mendengar suara azan, begitu mereka mendengar suara pengajian Al-Quran, mereka meneteskan air mata. Seolah mereka berkata, "Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami. Ya Allah, sembuhkanlah saya, wahai Allah." Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah menguji mereka dengan mencabut nikmat sehat sementara dari diri mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau berkata kepada para muridnya, berkata kepada para yang dididik santri-santrinya. Apa dikatakan oleh beliau? Apa yang paling dekat dalam kehidupan kita? Mereka menjawab, yang paling dekat itu ayah kita, ibu kita, keluarga kita. Imam Ghazali mengatakan betul, ibu, ayah, keluarga kita dekat dengan kita, tapi ada yang paling dekat dengan kita. Apa itu wahai guru? Dijawab oleh Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kematian itu dekat kepada kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, kematian selalu mengintai kita. Maka Allah berkata dalam Al-Quran, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bertempat, siapapun kalian, andaikan kalian buat satu kotak dari besi, lalu kalian masuk ke dalamnya dengan niat bahwa kalian tidak dicabut nyawanya oleh malaikat Israel alaihissalam, bahwa kalian itu hambaku, kata Allah, kalian tidak akan bisa. Kalian berada di sebuah benteng yang teguh, kalian berada di sebuah benteng yang sangat kuat, kalian tetap akan mati. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nasihat Imam Al-Ghazali ini marilah kita renungi bahwa kematian akan selalu mendekati kita. Siapapun kita, baik kita manusia biasa, orang tua, mati tidak harus tua, mati tidak harus dewasa, dan bahkan ada bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya juga mati. Ada orang yang tidak sakit, tiba-tiba kita dengar diumumkan di masjid sudah meninggal. Kita berkata, "Oh, barusan si Fulan bertegur sapa dengan saya, barusan si Fulan saya lihat lewat, barusan si Fulan saya lihat sehat-sehat, kok tiba-tiba udah meninggal." Itulah menjadi pelajaran kepada kita bahwa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mati tidak harus tua, mati tidak harus dewasa, mati juga tidak harus sakit. Yang sehat juga bisa mati tiba-tiba, yang tua juga bisa mati, bahkan yang muda bisa mati kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita gunakan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, berubudiyah kepada Allah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam bulan suci Ramadan ini memasuki 10 terakhir, 10 hari lagi Ramadan akan habis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa kata beliau? Bahwa Nabi kalau sudah memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan, beliau membangunkan keluarganya, aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi wajadda wa syaddal mizar, beliau mengikat tali pinggangnya, artinya beliau tidak bercampur dengan istrinya pada saat itu. Beliau Nabi, beliau dijamin oleh Allah masuk syurga, beliau telah dijamin oleh Allah kemuliaannya, beliau tidak akan pernah berdosa karena dia manusia yang maksum.
Allah ampuni sebelum beliau berbuat. Maka siapa kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Tadi panitia pengurus Masjid Khalilullah mengumumkan bahwa pada malam 10 terakhir ada program Qiyamul Lail atau salat tahajud. Maka siapapun kita, ayo kita hadiri, ayo kita ikuti, ayo kita gunakan kesempatan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Disinilah terkadang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita banyak lalai. 10 terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil witri. Carilah olehmu Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir, pada malam-malam ganjil 10 terakhir. Karena sesungguhnya Allah rahasiakan kapan ada Lailatul Qadar itu. Kenapa Allah rahasiakan? Kenapa Allah tidak sebutkan Lailatul Qadar itu pada malam 21, pada malam 23? Kenapa Allah tidak sebut? Allah rahasiakan supaya kita beribadah tidak hanya pada malam-malam tertentu. Kita beribadah selalu sebulan penuh di bulan suci Ramadan, tetapi 10 terakhir bulan suci Ramadan ini Nabi menambah power ibadahnya kepada Allah. Maka oleh sebab itu kata Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Salatlah kalian, salat tahajud, salat malam, karena sesungguhnya salat malam itu merupakan ibadah tambahan kepada kalian. Ayo kita hadiri, siapapun kita yang punya kesempatan waktu, kita luangkan sejenak, kita hadir salat tahajud yang dipimpin oleh imam-imam kita, para qari-qari kita. Insyaallah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah berikan kemuliaan kepada kita karena kita memuliakan bulan suci Ramadan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling jauh daripada kita? Yang paling dekat adalah kematian. Imam Ghazali bertanya lagi, apa yang paling jauh? Muridnya menjawab, yang paling jauh itu adalah langit, yang paling jauh itu adalah planet, bintang-bintang, bulan. Kata Imam Al-Ghazali, tidak, ada yang lebih jauh, ada yang paling jauh lebih daripada itu. Apa wahai guru? Kata Imam Ghazali, yang paling jauh adalah masa lalu. 1 detik waktu kita berlalu tidak akan pernah terulang lagi. 1 hari waktu kita berlalu tidak akan pernah terulang lagi. Kesempatan tidak akan pernah datang kedua kalinya. Maka kesempatan bulan suci Ramadan ini gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai setelah Ramadan kita menyesal. Ramadan yang akan datang belum tentu kita hidup. Kalaupun kita hidup mungkin ada yang sakit, ada yang stroke, kena darah tinggi, ada yang kena gula darah. Mungkin tahun ini dia bisa mengatakan saya masih sehat, tapi tahun depan belum tentu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka kesempatan ini kata Nabi, gunakan waktu luang, kesempatan yang Allah berikan sebelum datang waktu sempitmu. Gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakitmu. Gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan begitu banyak kepada kita. Orang terkadang pada terakhir Ramadan sibuk memikirkan baju baru. Apalagi ibu-ibu juga perlu sebagai seorang suami kita berikan nasihat kepada mereka. Bukan tidak boleh bakar kue. Bakar kue boleh. Bakar kue itu menyambut tamu. Dalam Islam kita diajarkan memuliakan tamu, itu adalah merupakan ajaran agama kita. Mempersiapkan makanan menyambut hari raya boleh. Mempersiapkan baju baru boleh, sunnah Nabi. Berpakaian bagus di hari raya itu boleh, tidak ada larangan dalam agama. Tetapi jangan sampai tradisi-tradisi seperti itu menghambat ibadah kita kepada Allah. Boleh kita bakar kue, tapi ingat, waktu ibadah kita jangan sampai terbuang karena kita mengurus makanan, mengurus pakaian, mengurus kebutuhan kita. Maka oleh sebab itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang suami bertanggung jawab untuk mendidik istrinya, mendidik anaknya. Ayo kita beribadah kepada Allah di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kita tingkatkan. Kalau mungkin kita tidak bisa hadir ke masjid untuk qiyamul lail, mungkin kita mau salat tahajud bersama keluarga di rumah. Tidak apa-apa. Kita sebagai imam, suami, pemimpin rumah tangga, ajak istri kita, anak kita di rumah, bangun tengah malam.
ayo kita salat tahajud kalau kita tidak bisa datang ke masjid. Tapi kalau kita bisa hadir ke masjid yang dekat-dekat dengan masjid, maka alangkah baiknya kita dipimpin oleh imam-imam kita yang fasih, imam-imam kita yang qari, imam-imam kita yang hafiz. Semoga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita tidak kita gunakan kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, kata Allah, qad aflahal mu'minun, beruntung mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Siapa mereka orang yang mukmin? Yang pertama adalah orang-orang yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Perkara sia-sia bagaimana? Pulang taraweh kita duduk di warung kopi sampai tengah malam. Duduk di warung kopi dengan anggapan bahwa ini kan sebelum masuk waktu sahur, bolehlah kita duduk berlama-lama, minum segelas kopi sampai berjam-jam. Maka itu adalah persepsi yang salah. Boleh kita duduk di warung kopi, boleh kita minum, tidak dilarang. Tidak dilarang, ayo duduk di warung kopi. Tetapi waktunya selesai minum kopi, langsung keluar dari warung kopi, beribadah kepada Allah SWT. Jangan mentang-mentang belum masuk waktu sahur, alah daihai, bahai masuk waktu sahur. Sebelum masuk waktu sahur, warung kopi menjadi tempat kita. Banyak kita saksikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita terlena dengan segala sesuatu yang tidak terpuji, yang tercela, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bertakwa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, terakhir saya sampaikan adalah suksesnya kita di dalam bulan suci Ramadan ini tidak dilihat dari banyaknya tarawih kita, tidak dilihat dari banyaknya tadarus kita, tidak dilihat dari banyaknya tahajud kita. Itu perlu menjadi pertimbangan. Tetapi yang dilihat adalah siapa kita setelah bulan suci Ramadan. Adakah kita istiqamah dengan ibadah kita, atau ibadah kita seperti ibadah buah kurma? Kurma, kalau di dalam bulan suci Ramadan di kios-kios kecil pun ada buah kurma, bahkan di pinggir jalan pun dijual buah kurma. Falsafahnya apa? Orang yang beribadah musiman di dalam bulan suci Ramadan saja, setelah Ramadan dia hilang. Kurma di luar bulan suci Ramadan susah untuk kita dapatkan. Di market-market pun tidak ada, di toko jarang kita jumpai. Maka jangan sampai ibadah kita seperti itu. Oleh karenanya kita istiqamah, kita didik, tarbiyah diri kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.